Terimalah Roh Kudus atas tugas dan tanggung jawab gereja yang dipercayakan kepadanya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita berdiri. Allah Bapa yang di sorga, yang telah mengambil saudara dalam pekerjaan kudus ini, kiranya melengkapi saudara dengan rohnya, menguatkan saudara dengan tangannya, dan memimpin saudara dalam pelayanan, supaya saudara dapat melakukan dengan takut akan Tuhan, sambil menghasilkan buah demi kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diri silakan.
Layanilah jemaat Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Pergilah, jadikanlah semua bangsamu itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Pecahkanlah roti dan berilah mereka makan. Angkatlah piala keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Bersyukurlah, beritakanlah berita sukacita, dan ucapkan. Roti dan air anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Kepala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat hilang. Sekolah ini sebagai alat perlengkapan pelayanan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ibu bapak saudara jemaat, sambutlah pelayanan firman ini dengan sukacita. Terimalah perkataan yang diucapkan berdasarkan Alkitab, bukan selaku perkataan manusia, melainkan selaku firman Allah. Ingatlah bahwa melalui mereka Allah berkata-kata kepadanya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, karena mereka memelihara kehidupan. Biarlah para pemimpinmu bekerja dengan sukacita yang mendatangkan faedah bagimu. Dengan melakukan hal-hal ini, maka damai sejahtera Allah akan berdiam di dalam rumahmu. Dan jika karena pemberitaannya saudara percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti saudara telah memilih hidup yang kekal. Paduan suara Silo Usuri. Silakan.
Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 139. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24. Mazmur 139 dibaca dari ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24. Dengan judul Doa di hadapan Allah yang dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah saudara-saudara yang telah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Namun ada sosok
dalam kehidupan saya yang menginginkan saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Beliau adalah Mama. Ketika masih duduk di taman kanak-kanak atau TK, itu kalau setiap acara karnaval atau festival, pasti anak-anak TK itu dong iko, atau mungkin 17 Agustus, itu pasti ada baris memakai pakaian sesuai dengan dompet cita-cita atau profesi. Ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju tentara, ada yang pakai baju dokter, perawat atau bidan, guru, pilot, pramugari, pejabat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi beda halnya dengan saya. Saya hanya menggunakan celana panjang hitam, baju lengan panjang atau baju tangan panjang, dan menggunakan dasi, terus kasih taruh bros atau hiasan berbentuk salib di dada sebelah kanan. Dari situlah timbul pertanyaan besar. Mungkin saya berbeda dari teman-teman yang lain. Dan ada pertanyaan untuk Mama. Kok kita ini jadi apa? Jawab beliau, Ade jadi pendeta. Dengan kehidupan mayoritas 98% umat Muslim, tetapi saya diberanikan untuk dipakaikan gambaran dari seorang pelayan Tuhan. Dan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir di usia saya yang baru menginjakkan kaki 10 tahun, di usia yang ke-10 tahun, beliau berpesan, Ade harus jadi pendeta. Itu adalah pesan terakhir beliau sebelum menghembuskan nafas terakhir dan pergi untuk selamanya. Namun sepanjang hidup saya, sampai pada titik di mana saya harus masuk kuliah, melanjutkan ke jurusan yang paling saya inginkan di luar dari pendidikan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Mau tidak mau harus mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Itu juga keinginan kedua orang tua, karena papa menginginkan saya harus ganti mama sebagai seorang guru. Waktu itu dipercayakan sebagai kepala sekolah TK Tunas Barito Sinaboli, dan juga tidak mengorbankan harapan beliau menjadi seorang pelayan Tuhan. Namun suatu ketika, pada waktu demi waktu berjalan, selama 4 tahun saya harus bergelut dalam dunia pendidikan menjadi seorang guru. Dalam diri saya tidak ada ketenangan dan kenyamanan untuk menjalani profesi tersebut. Namun suatu ketika saya merasa panggilan itu secara pribadi di dalam gereja di Jemaat Nita Duma Galela. Di saat persekutuan dalam gereja tersebut, waktu itu ada ibadah pekabaran Injil, karena istri baru selesai melahirkan tidak ikut.
saya sendiri yang ibadah. Saya duduk paling belakang. Yang memimpin ibadah saat itu adalah Bapak Pendeta Bahagia. Waktu di dalam persekutuan, telinga saya tidak mendengar apa-apa. Semulai korek kiri, korek kanan, tiup kiri, tiup kanan, sama. Tetapi pandangan saya tertuju pada baju atau toha yang dipakai oleh pelayan Tuhan. Dari situlah saya pulang, panggil baik tua, duduk sama-sama. Saya hanya mengucapkan kalimat, kalau memang ini panggilan Tuhan, so siap kata istri bertanya-tanya, siap apa ini? Saya menjelaskan siap menjadi pelayan Tuhan, istri pelayan Tuhan, kata Anda. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kesiapan hati, istri mendukung. Yang penting saya siap. Tanpa ada dorongan dari siapa-siapa, istri, orang tua, saudara-saudara, bahkan teman-teman. Dan pribadi saya harus memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan inilah salah satu pergumulan pribadi orang tua saya, yang dengan iman menyerahkan anaknya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dan juga pilihan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya yakin orang tua yang melahirkan, mengandung, bahkan yang menyekolahkan saya, Mama Ade, Bapak Ade, kakak yang duduk bersama-sama dengan Bapa di surga tersenyum melihat saya. Semua itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang memanggil kita. Bila kita meresponi dorongan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan panggilan Tuhan yang lebih mulia bagi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang dirancang untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan telah memperlengkapi kita. Kita salah jika mengira mengembangkan seluruh potensi yang ada. Sebab sesungguhnya Tuhan telah menetapkan di dalam diri kita potensi yang lebih jauh besar daripada apa yang kita ketahui saat ini. Tetapi kita tidak akan menemukannya sampai kita menyerahkan segenap diri kita untuk masuk dalam rencana yang telah dikhususkannya bagi kita sejak semula. Pemazmur melukiskan dengan sangat indah bagaimana Tuhan mengenal kita dan mengetahui hari-hari depan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya
tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 15. Mazmur ini menyatakan pada kita bahwa kita spesial dan berharga di mata Tuhan. Dan kita semua ada dalam rencananya. Jemaatku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita spesial di mata Tuhan. Kita bisa lihat setiap manusia diciptakan tidak sama persis. Suara, wajah, warna kulit, sidik jari, rambut, bentuk badan. Terima kasih.
bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di